Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nurul Faida dari kelas Ekonomi Syariah. NIM saya 40119027. Di sini saya akan menjawab pertanyaan studi kasus dari mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Pertanyaan pertama, di Indonesia, keanekaragaman yang terdapat dalam masyarakat ternyata mampu menyumbangkan devisa yang besar. Faktor apa saja yang menjadi daya tarik bagi turis untuk datang ke Indonesia sehingga devisa yang diperoleh sektor pariwisata cukup besar? Banyak ya faktor yang mempengaruhi turis itu datang ke Indonesia. Yang pertama yaitu indahnya kekayaan alam di Indonesia. Di Indonesia terkenal dengan kekayaan alam yang sangat indah, mulai kekayaan alam di daratan maupun bawah laut. Dan negara kepulauan dengan cuaca tropis yang jarang ditemukan oleh turis asing di negaranya, semakin memperkuat keputusan mereka untuk menghabiskan waktu di Indonesia. Alam terbuka dengan beragam karakteristik yang ada di Indonesia seperti pegunungan, gua, hutan, sungai, air terjun, pantai, dan keindahan bawah laut semakin membuat mereka senang mengeksplor Indonesia. Faktor kedua yaitu masyarakat lokal Indonesia sangat ramah. Tentunya karena Indonesia sendiri itu masyarakatnya sangat ramah gitu. Makanya kenapa turis itu betah atau senang berkunjung ke Indonesia, karena mereka merasa dihargai karena keramahan yang diciptakan oleh masyarakat lokal Indonesia itu, seperti itu. Dengan murah hati, senyum, seperti itu. Jadi merasa turis itu dihargai di Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu murahnya biaya hidup di Indonesia. Dibandingkan tinggal di negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand, sewa tempat tinggal, harga makan, dan keperluan hidup sehari-hari di Indonesia termasuk murah, sehingga turis atau bule senang tinggal di Indonesia. Gaji mereka yang berupa dolar akan sangat banyak jika dipakai untuk biaya hidup di Indonesia, bahkan bisa dikatakan cukup atau bisa hidup mewah ya kalau ada di Indonesia, seperti itu. Faktor selanjutnya yaitu orang Indonesia toleran terhadap perbedaan. Itu sudah pasti. Hidup berdampingan dengan berbagai latar, ras, agama, kasta, dan warna kulit melatih masyarakat Indonesia untuk toleran dengan sesama. Hal inilah yang membuat para turis atau bule senang tinggal di Indonesia. Beragam suku, budaya, warna kulit membuat masyarakat semakin bersatu, saling melengkapi dan memperkaya dan menunjukkan keunikan tersendiri tanpa takut jadi bahan ejekan. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, musim panas sepanjang tahun. Di negara asalnya biasanya turis asing sulit menemukan matahari yang terus-menerus bersinar di Indonesia. Musim dingin membuat turis asing sulit melakukan banyak aktivitas di negaranya. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau musim hujan, kadang kan matahari nggak muncul, tapi biasanya tidak hujan itu muncul. Makanya kenapa turis itu suka di Indonesia, karena ya musim panas panjang tahun, kalau nggak hujan, seperti itu. Karena di negara asalnya misalnya Amerika, Eropa, atau negara lainnya itu kan dingin gitu loh. Di Indonesia sendiri itu kan merupakan tropis ya, jadi musim panas sepanjang tahun itu dirasakan gitu. Dan dia merasakan di Indonesia, di negaranya tuh biasanya sulit untuk menemukan matahari yang terus bersinar, seperti itu. Selanjutnya, melimpahnya pilihan kuliner Indonesia. Pasti. Dan itu memang benar. Karena kaya dengan wisata kuliner. Indonesia memiliki aneka macam masakan lokal yang menggugah selera. Pilihan kuliner yang beragam ini membuat para wisatawan asing tertarik menyelami budaya lokal yang ada di Indonesia, khususnya makanan atau kuliner. Mulai dari soto ayam, sate, gudeg, rendang, nasi goreng, bakso, ataupun makanan yang lainnya yang menjadi makanan favorit para
turis atau bule. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir. Walaupun banyak kendala faktor infrastruktur dan keterbatasan anggaran promosi, deskripsikan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, distribusi, dan produksi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Oke, contohnya saya mengambil produsen tempe. Itu ya. Produsen jika akan membuat tempe itu kan akan ngambil ke supplier. Nah, itu mesti mencari kualitas kedelai yang bagus kan, supplier kedelai mencari atau membeli kedelai yang kualitasnya bagus. Lah itu kan udah ada interaksi sosial karena adanya kerjasama antara supplier dengan produsen. Produsen itu memproduksi tempenya, kedelai tadi diproduksi menjadi tempe. Setelah itu didistribusikan atau dijual gitu, bisa di toko-toko, bisa di toko kelontong, atau bisa pun di pasar atau ataupun orang yang ingin membeli tempenya. Dan setelah itu dikonsumsi oleh konsumen. Jadi adanya interaksi sosial atau ikatan antara supplier, distribusi, produksi itu terjadi karena adanya kerjasama seperti itu. Cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab soal studi kasus sosiologi ekonomi. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.